Pembantaian dukun santet di Banyuwangi, seret nama Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas tentang pembantaian dukun santet di Banyuwangi, seret nama Jokowi. Lebih dari 2 dekade lalu, sedikitnya 250 orang yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi dan beberapa kota di Jawa Timur diburu dan dibantai secara sistematis dan meluas. Hingga kini, keluarga korban masih dihantui trauma dan stigma di tengah janji pemerintah untuk memulihkannya. Tragedi itu terjadi antara Februari 1998 hingga Oktober 1999 ketika Indonesia mulai dihantam krisis ekonomi dan politik yang ditandai merebaknya kerusuhan sosial dan jatuhnya Soeharto dari kursi presiden. Awalnya yang menjadi sasaran pembunuhan adalah orang-orang yang dituduh memiliki ilmu hitam untuk tujuan tidak baik dan dianggap sebagai dukun santet oleh warga setempat dan sebagian masyarakat. Dan ketika jumlah orang-orang tidak bersalah yang dihabisi terus bertambah, sasaran pun meluas. Tak hanya orang-orang yang dituding dukun santet saja, orang-orang yang disebut sebagai guru agama, pengidap gangguan mental, serta orang-orang sipil biasa ikut dibunuh dengan kejam. Teror pembantaian yang diawali di Banyuwangi lalu menyebar ke Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Malang, hingga Pulau Madura. Ketakutan, ketegangan, kepanikan, dan saling curiga yang makin meluas di masyarakat melahirkan berbagai isu menyeramkan. Demikian berbagai laporan media kala itu. Pemberitaan media massa saat itu menyebut kehadiran para terduga pelaku yang digambarkan terlatih, bergerak cepat, dapat menghilang, serta mirip ninja. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handy talkie dalam beroperasi. Ada 2 versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata, sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang dan mampu bergerak ringan melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Saat itu, yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh. Keadaan mayat pada saat itu ada yang sudah terpotong-potong, patah tulang ataupun kepala yang pecah. Pada masa pembantaian ini muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan penanya, tetapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda. Beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkap kronologi, dalang, dan motif di balik peristiwa ini. Seperti beberapa mahasiswa datang untuk melakukan penelitian. Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata saat itu, Jenderal Wiranto datang ke Banyuwangi untuk memantau penyelidikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM waktu itu juga telah membentuk tim untuk menyelidiki dan telah mengumumkan pernyataan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM berat pada kasus ini. Namun karena kurangnya keseriusan, akhirnya penyelidikan dihentikan. Selain itu, dalam kasus ini telah ditangkap puluhan orang dan ditetapkan sebagai tersangka dan menerima sanksi kurungan dengan kurun waktu yang bervariasi. Meskipun begitu, dalang utama atau orang yang mencetuskan pertama kali tidak pernah tertangkap ataupun terungkap. Pada Desember 2007,
tim dari Nahdlatul Ulama membuka kembali investigasi kasus ini dengan memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan maksud agar peristiwa tersebut bisa diurai, dalang-dalangnya bisa diseret ke pengadilan, dan keluarga korban yang tertuduh sebagai dukun santet bisa dibersihkan nama baiknya. Namun hal ini terkendala dari keluarga korban yang sudah tidak ingin jika kasus ini dibuka lagi. Keluarga korban hanya meminta rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan aktor-aktor dari peristiwa ini diadili. Suara-suara yang menuntut agar motif besar di balik teror rentetan pembunuhan ini diselidiki terus disuarakan. Tapi agaknya terhambat kendala politik dan teknis hukum. Dihadapkan teka-teki tak terjawab itulah, barulah pada 2015, Komnas HAM sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, memulai melakukan penyelidikan atas kasus kekerasan ini. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.